Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Diary. Kembali lagi bersama saya Anto, yang tentu saja akan menemani malam-malam yang sunyi Anda dengan cerita-cerita yang menyeramkan. Dan sebelumnya gua mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah support channel ini dari awal hingga sampai saat ini. Semoga kalian selalu diberi panjang umur dan diberi kesehatan selalu. Dan untuk malam hari ini saya akan membagikan sebuah cerita yang ditulis oleh Twitter @cokoti dengan judul Merbabu. Kisah ini terjadi sekitar tanggal 21 sampai 22 Februari tahun 2020. Siapa sih yang tidak tahu Gunung Merbabu? Pasti semua tahu kan? Ya jelas, gunung tertinggi ke-8 di Pulau Jawa dengan ketinggian 3145 mdpl ini terletak di wilayah Semarang, Boyolali, Magelang, Jawa Tengah yang bersebelahan langsung dengan Gunung Merapi. Merbabu sendiri merupakan salah satu gunung terindah di Pulau Jawa dengan pemandangan sabana yang luas serta tumbuh pohon edelweiss di sekelilingnya. Layak sangat ramai dikunjungi para pendaki dan dikenal sebagai salah satu gunung dengan view pemandangan sabana terbaik. Namun di balik fakta keindahan Merbabu terdapat beberapa pamali atau mitos ketika mendaki yang sebisa mungkin harus dipatuhi. Beberapa pendaki konon merasakan kejadian janggal seperti merasakan aura mistis, halusinasi, berjumpa dengan penghuni dan kejadian aneh lainnya. Kira-kira apakah yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut? Dikarenakan mereka melanggar mitos atau pamali. Kisah ini aku buat bukan bermaksud untuk menakut-nakuti pembaca yang ingin mendaki gunung, melainkan saya sekedar menceritakan pengalaman buruk rombongan ketika mendaki Gunung Merbabu ini. Dalam tragedi ini hanya aku dan Wisnulah rombongan yang sadar dan paham betul akan misteri ini, sementara teman satu rombongan yang lain tidak sadarkan diri waktu tragedi ini. Sebelum kita masuk ke inti cerita, kita perkenalan dulu ya. Kita merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi yang sama di Surakarta. Aku Kontet, Wisnu merupakan mahasiswa prodi yang sama di kampus 2. Aku dan Kontet itu satu angkatan, sedangkan Wisnu adik tingkat. Kita bertiga memang sering berpetualang di alam liar. Sebelum pendakian ini, kita juga sering mendaki ke beberapa gunung sebelumnya. Sementara itu, Fani, Lisa, dan Haikal merupakan mahasiswa di kampus yang tidak bisa disebutkan namanya, seangkatan denganku. Awalnya cerita pendakian hanya 5 orang tanpa aku. Kemudian sewaktu istirahat di kampus, Wisnu mengajak aku untuk menemani pendakian dikarenakan aku sering mendaki Gunung Merbabu sebelumnya. Bang, lu mau mendaki nggak ke Gunung Merbabu? Kapan emang? Tanggal 21. Loh, hari Jumat. Kenapa nggak Sabtu aja? Jumat itu nggak baik loh, itu kan hari pendek. Lah Mas Kuntet, hari Senin ini ada ujian di Surabaya. Jadinya anak-anak ngikut Kuntet di hari Jumat agar Sabtu sore kita bisa balik Solo. Singkat cerita, awal mula mengajak aku mendaki seperti itu. Setelah itu dibuatlah grup WA oleh Fani dan mulai membahas masalah pendakian serta penyewaan barang. Tiba hari ke-7 pendakian, Kontet yang statusnya sebagai ketua rombongan melakukan registrasi online website pendakian Gunung Merbabu guna memilih tanggal sesuai rencana pendakian, yaitu tanggal 21 sampai 22 Februari. Memasuki H-2 pendakian, tiba-tiba Kontet membatalkan diri untuk ikut mendaki dengan alasan sakit. Faktanya Kontet tidak benar-benar sakit waktu itu, hanya sekedar ingin balik kampung. Mas, ini Kontet malah gak jadi ikut. Gimana kalau ketuanya sampeyan aja? Kan udah bolak-balik muncak Merbabu. Udah gak usah kaget sama Kontet, dia itu emang labil. Ya udah, daripada gak jadi muncak, aku aja yang jadi ketua gak apa-apa. Kasihan Fani sama Lisa yang pingin banget muncak. Dalam situasi seperti ini, aku sedikit overthinking mengenai pendakian di hari Jumat. Ditambah lagi personil rombongan yang berjumlah ganjil, yaitu 5 orang. Terkadang juga kepikiran pamali dalam pendakian. Tibalah waktu hari H pendakian. Semua peralatan sudah disiapkan. Kemudian berkumpul di depan kampus pukul 8.30.
Sebelum itu aku menjemput Lisa terlebih dahulu di kos, sedangkan Haikal bareng sama si Fani. Pada saat aku menjemput Lisa di kosnya, aku melihat Lisa dalam keadaan lemas. Raut wajahnya tampak pucat dan tidak bersemangat seperti ada tekanan dalam dirinya. Ketika semua sudah berkumpul, kita perkenalan satu sama lain, dikarenakan aku tidak mengenal semua kecuali Wisnu. Di situ saya sedikit menghina Wisnu karena memakai motor lama Astre. Tit. Saya sensor ya. Dengan membawa tak karir besar ukuran 80 liter. Wis, emang motormu kuat nanti kalau ndaki? Udah nggak apa-apa, santai aja, kuat kok. Ini jam terbang tinggi loh, nggak main-main ini motor, nggak usah ngecek kalian. Pagi hari itu suasana sangat cerah. Akhirnya rombongan berangkat dengan formasi boncengan aku sama Lisa. Haikal sama Fani, sedang Wisnu sendiri dengan motor Astrea kesayangannya. Karena tidak ada yang hafal rute jalan pendakian, salah satu menggunakan maps dalam perjalanan, dan yang mengoperasikan maps adalah Lisa yang berboncengan denganku. Di tengah perjalanan aku memberhentikan rombongan karena merasa ada yang janggal sama rute jalan. Cah, kayaknya kita salah rute deh. Aku biasanya kalau muncak Merbabu via Selo, nggak lewat sini. Tapi aku lihat maps, kayaknya ini rutenya udah benar sih. Udah, kita lanjut dulu aja mas, nggak apa-apa. Setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan di sini aku tambah yakin ini bukan jalan biasanya, dikarenakan melewati tengah kebun serta tidak menjumpai warga sekitar yang lewat jalan ini. Setelah 1,5 jam perjalanan yang medannya sangat terjal dan mengerikan, motor yang ditumpangi Haikal sama Fani tidak kuat di tengah jalan. Aku, Lisa, dan Wisnu memberhentikan motor di tempat yang sedikit landai sembari istirahat menunggu Haikal dan Fani. Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya datang. Kita lanjut lagi perjalanan yang terjal. Dan untuk yang kedua kalinya, motor Haikal merasa ada masalah, tidak kuat untuk berboncengan. Akhirnya Fani sendirian yang membawa motornya, sedangkan Haikal jalan kaki. Aku berniat menjemput Haikal guna tak boncengin. Waktu Haikal sudah naik, tiba-tiba motor saya menjadi bermasalah. Terpaksa saya mendaki sendiri lagi, sedang Haikal tetap jalan kaki. Syukurlah di map basecamp 500 meter lagi. Aku merasa lega. Sesudah melanjutkan perjalanan, akhirnya aku menemukan simpangan dengan jalan utama. Di sini aku teringat satu tanjakan lagi kita sudah sampai di basecamp. Pada saat mulai menaiki tanjakan terakhir, motorku mengeluarkan asap putih tebal setiap ngegas. Padahal motorku itu masih baru. Karena ada bau terbakar di motorku, akhirnya aku sama Haikal memutuskan mendorong motorku. Sedangkan yang lain sudah sampai di pintu masuk BC. Setelah semua sampai di BC pukul 11.00 rombongan beristirahat, dan sekitar jam setengah 12 aku teringat ini adalah hari Jumat. Aku bertanya kepada pihak BC masjid terdekat yang ada Jumatan di sebelah mana. Selepas sholat Jumat ternyata cuaca berubah menjadi gelap dan gerimis. Di sini aku merenung. Aduh, kenapa sih ini? Perasaan kemarin aku cek perkiraan cuaca cerah banget, tapi kok sekarang gerimis ya? Sudahlah, ini kan area gunung. Wajar kalau cuaca berubah-ubah, ujarku dalam hati. Setelah itu, aku melihat sekitar pedesaan yang sangat sepi penduduk, serta ke arah puncak Gunung Merbabu sambil berdoa supaya tidak hujan pas kita naik nanti. Tiba-tiba ada kilap asap hitam lewat dari depan wajahku. Tak lama setelah itu, aku merasa sangat berat dan terasa pusing. Akhirnya aku memaksakan mengajak Wisnu dan Haikal cepat-cepat kembali ke BC dengan kondisi sedikit gerimis. Setelah kita kembali ke BC, aku melihat situasi BC sangat sepi, tidak seperti Merbabu pada biasanya yang ramai pendaki. Pukul 1:30 sebagai ketua rombongan, aku melakukan registrasi ulang di pos pendakian terlebih dahulu. Setelah registrasi, rombongan langsung ke tempat cek kelengkapan barang. Setelah selesai pengecekan, aku kembali lagi ke registrasi dan diberilah sebuah gelang warna oranye oleh pihak petugas yang katanya digunakan untuk mendeteksi pendaki ketika sampai di Sabana 1. Dan lagi-lagi di sini aku bergumam dalam hati. Perasaan kemarin-kemarin setiap naik Gunung Merbabu tidak diberi gelang deh. Ya udahlah, mungkin aturan baru, ujarku. Setelah selesai proses registrasi, aku balik badan untuk kembali ke rombongan. Akan tetapi selepas balik badan, tiba-tiba petugas tersebut memberikan bisikan pelan kepadaku.
Mas, kalau kamu ke jalan nanti gak yakin, mending balik aja, ujar si petugas itu. Sepintas aku kaget melihat bapak-bapak tiba-tiba di belakang aku dengan senyuman tipisnya. Lagi dan lagi aku bergumam dalam hati dan berpikir aneh-aneh. Ada apa sih sebenarnya? Kok ada yang ganjil banget? Kemudian tiba-tiba Wisnu bertanya, Mas, itu yang kamu pakai apa sih? Oh ini gelang. Katanya nanti ini bisa deteksi kita pas perjalanan. Wah, canggih banget ya sekarang ya. Oh iya, ini tadi aku juga dapat pesan dari si bapak. Katanya kalau ada apa-apa tinggal ngomong, jangan diem aja. Ya udah, kita berdoa dulu sebelum kita naik. Selepas berdoa, rombongan mulai pendakian pukul 2:30 sore dengan kondisi cuaca cerah. Pada saat perjalanan, kami berlima saling ketawa bahas sana bahas sini. Si Haikal dengan kamera GoPro kecilnya juga tak luput mendokumentasikan momen perjalanan mendaki pertama kalinya. Akan tetapi perasaanku masih tidak nyaman. Aku masih memikirkan omongan petugasnya yang tadi sambil melirik ke kanan dan ke kiri. Jadi sebisa mungkin saat perjalanan dan sambil mengobrol aku berusaha untuk memasang raut wajah gembira, tidak gelisah supaya rombongan tidak curiga padaku. Saat perjalanan menuju pos 2, aku merasakan ada yang mengintai rombongan kami. Padahal waktu perjalanan ini benar-benar sangat sepi, tidak ada pendaki lain. Ya sudah, aku awalnya tidak memikirkannya dengan berat. Terlihatlah sebuah pos bayangan di sana dan Wisnu pun berkata, Mas, itu pos 2 udah kelihatan. Kita istirahat bentar ya mas. Oh, itu bukan pos 2 tapi pos bayangan. Pos 2 itu setelah pos bayangan ini, bentar lagi sampai kok. Ya udah, kita istirahat dulu nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama, nanti keburu maghrib. Nanti kita sekalian sholatnya di pos 2 aja. Oke mas, baik. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Setelah 20 menit dari pos bayangan, sampailah di pos 2. Saat yang lain sedang istirahat dan mempersiapkan untuk sholat asar dan maghrib, tiba-tiba ada sesosok hitam berdiri di pepohonan. Aku yang tidak sengaja melihatnya langsung istighfar. Ada apa mas kok kayak gitu? Oh, nggak apa-apa kok Nu. Ya udah, kita sholat aja dulu, habis ini kita lanjut. Nanti kita ngecamp di pos 3 aja ya. Soalnya waktunya nggak sampai kalau harus ngecamp di Sabana 1. Ya udah mas, nggak apa-apa. Selang beberapa saat, kita yang belum sempat sholat langsung dikejutkan dengan gerimis. Seketika semua memasukkan kembali barangnya ke tas dan menggunakan mantol. Dengan cuaca yang semakin tambah deras, setelah berunding cukup lama, kita akhirnya memutuskan untuk lanjut perjalanan terlebih dahulu menuju pos 3 karena tidak memungkinkan juga membangun tenda di pos 2 dalam kondisi hujan. Dalam perjalanan malam ini, rombongan mengeluarkan senternya masing-masing, sedangkan aku menggunakan fitur flash HP karena senterku tiba-tiba tidak menyala. Formasi perjalanan aku di depan, sedangkan aku menyuruh Wisnu paling belakang. Setelah 5 menit perjalanan, lagi-lagi aku melihat sesosok itu ada di belakang Wisnu. Dan aku menyuruh Wisnu untuk tetap di belakang dan tidak boleh menyalip temannya. Tiba-tiba hujan semakin deras dan kabut tebal turun sangat cepat. Jarak pandang hanya sekitar 5 meter saja. Bahkan senter rombongan kami tidak ada yang dapat menembus kabut yang sangat tebal itu. Dalam kondisi badai ini, kami kebingungan menentukan jalan karena tidak ada peta dan tidak ditemukan plakat yang menunjukkan arah pos 3. Suasana pun semakin mencekam setelah kedua cewek terdiam. Aku mencoba tidak panik dan mengatur suasana supaya tenang dan stabil. Mas, ini jalannya lewat mana sih? Kok cuma ada batu-batu aja di sini? Udah, kalian yang tenang dulu aja. Seingatku di pos 3 ada jalan aliran air. Jadi kalau udah naik lewat jalan air itu, kita pasti sudah sampai di pos 3. Mas, tuh lihat pojok kanan atasmu. Ada sorot senter mas, kayaknya pendaki dia. Tapi kok sangarmen ya mas, senternya bisa tebus kabut sorot kayak gini. Wah iya bener, berarti kita belok kanan ya. Ya udah, kita udah nemu petunjuk nih. Ayo kita pelan-pelan ngikutin cahaya senter itu. Rombongan melanjutkan perjalanan dengan formasi sama dan diikuti sosok hitam. Aku tidak memperdulikan sosok hitam itu. Aku selalu bilang ke Wisnu supaya menjaga area belakang. Baru 5 menit melanjutkan perjalanan, hujan pun mulai reda dan kabut secara cepat naik ke atas. Loh mas, pendakinya tadi di mana ya? Kok tiba-tiba hilang? Iya ya, kok hilang?
Padahal tadi kan deket sama kita kan. Iya juga sih, tapi masa naiknya cepet banget. Lagian kita baru 5 menit loh ngikutin orangnya. Masa sudah jauh. Lagian jalannya juga nanjak ini loh padahal. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah ngurusi yang aneh-aneh. Ayo kita lanjutkan jalannya aja. Ini loh jalannya udah ada jalan air. Berarti bener jalurnya lewat sini. Coba kalian lihat tanah, ada bekas telapak kaki orang nggak? Oh, ini ada mas di sini. Berarti emang di sini mas jalannya. Ya udah kita lanjut aja mas. Tiba-tiba setelah bayangan cahaya menghilang, hujan badai muncul kembali. Setelah 1,5 jam perjalanan berlalu, dengan kondisi hujan ditambah kondisi trek perjalanan yang semakin menanjak dengan kemiringan hampir 60 derajat sampai 80 derajat. Aku melihat kedua cewek benar-benar sudah tak kuat lagi. Tidak berdaya, diam dengan tatapan kosong menuju ke depan. Akhirnya aku bilang kepada rombongan, Bentar. Kayaknya ini bukan jalannya deh. Aku yakin kalau jalur airnya ini beda. Kayaknya ini treknya nggak masuk akal deh. Kita kayaknya tersesat. Ya udah, kita bareng-bareng minta tolong sambil kita ngarahin senter ke arah atas. Seketika itu rombongan yang laki langsung teriak sekencang-kencangnya, Tolong, pos 3 sebelah mana? Kami tersesat." Sampai 15 menit kami teriak kencang, tidak ada satupun teriakan balasan ataupun kode senter dari pendaki lain. Terus aku pun bilang kepada mereka, "Ya udah, kita turun dulu aja di pos 2. Ini soalnya udah gak masuk akal. Udahlah, pos 3-nya kita pikir belakangan aja." Tapi mas, kalau kita turun sekarang lama loh. Sedangkan yang cewek, lihat semuanya udah pada tepar semua, gak bisa jalan. Lah, masa kita harus lanjut sih? Jalannya aja udah kelihatan gak kota kayak gini. Masa mau DTKT sih? Tapi kalau misalkan kita dirikan tenda di sini juga nggak mungkin. Soalnya lahannya juga miring, nggak mungkin dibangunin tenda. Gampang longsor, licin juga. Suasana saat itu semakin memanas, sedangkan Haikal, Fani, dan Lisa hanya terdiam kecapean. Dalam perdebatan ini, hujan semakin deras dan kabut tebal mulai muncul kembali. Di sini aku melihat sesosok hitam yang mengikuti dari pos 2 sudah menghilang. Jujur, aku di posisi ini sangat takut kalau terjadi apa-apa sama rombongan. Aku tidak peduli terhadap Babe yang sejak di pos 2 tadi kena air. Yang aku peduliin hanyalah keselamatan rombongan. Pikiranku kacau, tapi juga harus bersikap tenang, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ya udah gini aja, gimana kalau kita jalan lagi sebentar sampai kita nemu lahan kosong yang sekiranya nanti bisa buat didirikan tenda. Nanti kita bareng-bareng tidur di sana. Kebetulan aku bawa tenda yang cukup buat tidur untuk 5 orang. Berhubung sesosok makhluk hitam tadi sudah hilang dan tidak terlihat keberadaannya, aku menyuruh Wisnu untuk di depan mencari lahan yang sekiranya datar untuk didirikan tenda. Syukur saat itu suasana sedikit reda, tapi masih hujan angin. Setelah 30 menit mendaki sambil merangka, akhirnya ada pohon kecil di tengah trek. Haikal sama Fani aku suruh istirahat dekat pohon sambil berpegangan, sedangkan aku sama Lisa 5 meter lebih jauh. Petaka pun muncul. Lisa mencoba untuk berdiri, tiba-tiba langsung tersungkur di kakiku. Aku langsung duduk dan menahan tangan Lisa supaya tidak jatuh ke bawah. Rasa takutku semakin menggila ketika Lisa menangis sambil tertawa menyeramkan. Aku peluk kepalanya dari belakang sambil aku ngajak ngobrol. "Lis, ada apa Lis? Bilang jangan diem sambil nangis gitu," bisikku sambil menangis dan memohon Lisa agar segera sadar. Tetapi Lisa hanya membalas dengan suara ketawa saja. Aku tidak bilang kondisi Lisa seperti ini ke rombongan karena takut yang lain ditambah ketakutan. Aku hanya bilang kepada Wisnu sambil berteriak karena panik keburu terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Lisa. "Nu, cepet naik, cari lahan landai, sekiranya bisa didirikan tenda. Cepet Nu." Iya mas, sabar, ini aku lagi naik." Sembari menunggu Wisnu, Haikal sama Fani berpegangan pohon sambil berlutut karena sudah tidak kuat lagi. Sedangkan aku terus meyakinkan Lisa dan mengajak dia ngobrol terus, akan tetapi nihil jawaban.
Aku peluk semakin erat kepalanya, berharap suhu tubuhnya mulai naik karena cuaca memang ekstrim dan hujan tanpa henti. Setelah itu kakiku dipegang Lisa sangat erat. Aku bahagia akhirnya Lisa sadar kembali. Nu, udah apa belum sih? Lama amat. Ini mas udah ada lumayan. Bisa kayaknya kalau buat dirikan tenda. Yakin enggak lu Nu? Iya mas, coba sini lihat sendiri. Alhamdulillah kita mendapatkan berita baik dari Wisnu. Aku mencoba membujuk Lisa untuk melanjutkan perjalanan yang masih 50 meter nanjak lagi. Aku menyuruh Haikal untuk membawa Fani naik duluan. Haikal menuntun Fani yang gemetar hebat sambil menggigil menahan kedinginan untuk naik terlebih dahulu. Sedangkan aku masih berurusan dengan Lisa yang juga masih gemetar hebat sambil menangis. Setelah sampai, Haikal langsung turun membantu aku dengan menarik tangan Lisa. Sedangkan aku mendorong pantatnya dari bawah sambil Lisa mencoba merangkak. Akhirnya semua sampai di tempat yang Wisnu katakan dan bisa untuk mendirikan tenda. Tak disangka tempat yang aku harapkan sangat tidak mungkin untuk mendirikan tenda karena bagian landainya hanya 1 meter saja. Dan setelah itu terjal seperti yang bawah tadi dengan kondisi tanah yang tidak rata dan licin. Akhirnya setelah tidak ditemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda, aku mempunyai ide dengan menggelar tenda. Setelah tenda digelar, kedua cewek langsung dimasukkan ke dalam tenda tanpa melepas mantolnya karena memang tidak ada waktu lagi untuk melepas mantol. Kemudian yang cowok tidur di luar dengan kondisi kehujanan. Tidak lupa juga membentangkan flysheet untuk menutupi tenda yang sudah digelar tadi. Haikal berada di sebelah kiri tenda, aku berada di sebelah kanan tenda, sedangkan Wisnu di samping kanan aku. Setelah semua beres, aku sedikit tenang karena kedua cewek sudah di dalam tenda, tidak kehujanan lagi. Si Haikal juga sudah tertidur pulas di bawah rintik hujan yang cukup deras, sedangkan aku dan Wisnu berjanji untuk tidak tidur sampai keesokan harinya. Pada posisi sini aku selalu mengecek suhu kedua cewek dengan memegang kepala dari luar tenda sambil berdoa supaya diberi kehangatan di dalam karena kedua cewek benar-benar dalam kondisi parah, tidak sadarkan diri, tapi masih bisa bersuara layaknya orang menggigil kedinginan. Ketika ingin memasukkan HP ke dalam saku, sontak kaget melihat jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Aku kepikiran belum sholat dari tadi. Lantas aku mengajak Wisnu untuk sholat asar, maghrib, dan isya terlebih dahulu. Setelah selesai sholat, aku dikagetkan lagi dengan cuaca yang seketika langsung cerah, tidak hujan dan tidak berkabut lagi. Aku dan Wisnu pun tidak mempercayai hal ini. Yang tadinya badai hujan berkabut disertai angin kencang berubah seketika menjadi terang bulan dan banyak binatang. Kami berdua pun bersyukur atas fenomena ini. Setelah kagum melihat pemandangan yang indah, aku mengecek kondisi kedua cewek juga tambah hangat. Meskipun masih menggigil kedinginan, tetapi suaranya sudah berkurang, tidak sekencang sebelumnya. Tak disangka aku dan Wisnu sempat ketiduran karena suasana yang cerah dan nyaman. Tak berselang lama Wisnu terbangun ketika flysheet yang dipegang terbang terbawa angin yang kencang. Untungnya Haikal menahan flysheet sebelah kiri menggunakan tubuhnya sejak awal. Wisnu pun membangunkan aku dikarenakan cuaca kembali buruk. Angin berembus kencang kembali disertai hujan dan kabut tebal. Kondisi cewek pun tambah menggigil lagi sampai suara yang keluar sangat kencang dan menakutkan. Setelah membenarkan posisi flysheet yang terbang ke tempat semula, aku dan Wisnu melihat satu orang seperti pendaki. Kami berdua pun langsung berteriak kencang untuk minta tolong. Akan tetapi pendaki itu pun tetap melanjutkan perjalanannya. Cuaca kembali berubah menjadi cerah seperti setelah sholat tadi. Kami berdua akhirnya ketiduran kembali. Setelah itu tiba-tiba kami melihat rombongan yang berjumlah sekitar 17 orang. Kita pun berteriak kembali minta pertolongan sama seperti yang dilakukan pertama tadi. Lagi-lagi rombongan tersebut terus melanjutkan perjalanannya. Setelah untuk kedua kalinya ketiduran, rasa ngantuk pun hilang. Wisnu pamit untuk naik ke atas dan buang air kecil. Waktu menunjukkan pukul 2.45. Cuaca benar-benar cerah dan ketiga rombongan yang tertidur juga sudah tenang tanpa suara. Rasa bahagia akhirnya muncul juga. Pada saat aku merasa Wisnu lama dalam buang air, aku dikagetkan dengan sosok hitam berbadan besar gondrong persis berdiri di belakang Wisnu. Sontak langsung kaget dan berteriak istighfar sambil memalingkan muka ke kiri. Baru beberapa detik memalingkan muka ke kiri, tiba-tiba langsung dipegang pundakku. Aku udah selesai.
Suara Wisnu di sampingku. Jantungku berdebar kencang sambil ngomong dalam hati. Perasaan Wisnu tadi masih di atas. Kok cepet banget dia balik sini? Aku mencoba nengok ke kanan dan benar dugaanku. Yang saya lihat bukanlah Wisnu, melainkan sosok berwajah besar hitam berlumuran darah melototi saya dengan jarak beberapa sentimeter saja dari mukaku. Aku langsung memalingkan muka dan berteriak sangat kencang. Mas, ngapain kamu teriak-teriak? Astagfirullah, aku gak kuat Nu. Aku kira itu tadi elu, ternyata bukan. Sesek banget dadaku rasanya Nu. Lah terus siapa mas? Bukannya tadi aku udah pamit? Aku pun tidak berani melanjutkan pembicaraan karena nafasku sempit banget. Setelah kondisiku cukup stabil, aku mencoba menceritakan semuanya kepada Wisnu karena dia juga paham akan situasi seperti ini. Nu, aku mau ngomong sama kamu. Jujur, kamu ngerasa aneh gak sih sama pendakian ini? Sumpah, dari awal tadi aku ngerasa aneh. Ada pendaki lain yang ngikutin kita tapi nunduk terus. Iya mas, aku ngerti kok. Tapi aku nggak gagas, yang penting kita jalan gitu aja. Akhirnya kami mengobrol sampai matahari terbit. Waktu menunjukkan pukul 6. Haikal pun terbangun dan berinisiatif untuk memasak. Setelah memasak selesai, dua cewek pun akhirnya terbangun dan langsung diberikan makanan yang telah dimasak tadi. Alhamdulillah kedua cewek tersebut bisa tersenyum kembali seperti waktu berangkat. Setelah selesai mengangkatkan tubuh, sampai jam 7:30 rombongan kami berkemas kembali. Aku melihat trek benar-benar sangat terjal. Bahkan kalau tidak hati-hati bisa langsung terjun ke bawah. Dan kaget juga ketika melihat rerumputan berwarna hitam seperti bekas terbakar. Dalam hati aku berkata, apa makhluk tadi malam itu ada kaitannya dengan kebakaran ini ya? Setelah selesai berkemas, kami mulai berpikir cara untuk turun. Akhirnya Wisnu berinisiatif untuk melempar tas karir yang dibawa seluruh rombongan supaya kami pas turun tidak keberatan dan tidak beresiko terjatuh. Setelah sampai ke bawah, kami semua kaget melihat ke arah tempat kami tersesat tadi. Kok bisa ya kita tersesat sampai sana dengan kondisi trek seperti ini? Ujar rombongan. Setelah energi terkumpul kembali, rombongan memutuskan untuk lanjut ke pos 3 melewati jalur air sebelah kiri. Setelah sampai di pos 3 sekitar jam 10, seketika kita disambut hangat oleh para pendaki yang berada di pos 3. Mereka menyambut kami dengan berbagai macam makanan seperti nasi goreng, nugget, sosis, dan lain-lain. Tanpa basa-basi aku langsung menolaknya tanpa beralasan apapun. Aku tidak mau kejadian yang lain terulang. Ketika rombongan kami duduk di sebuah batu, kedua cewek itu pun langsung tertidur pulas menghadap ke arah matahari tanpa penutup apa-apa. Pikirku biarin saja mereka beristirahat. Aku tetap bersama Wisnu jalan-jalan mengelilingi pos 3 sambil melihat kembali arah tersesat semalam. Sedangkan Haikal sibuk dengan kamera GoPro-nya. Setelah 2 jam beristirahat di pos 3, seketika awan mulai mendung kembali dan rombongan lain yang berada di pos 3 pun sudah pergi meninggalkan kami. Haikal dengan semangatnya berkata kepadaku, "Ayo kita lanjut naik, kita ke Sabana, kayaknya view-nya bagus tuh." Melihat awan yang semakin gelap, aku kepikiran dengan perkataan petugas BC kemarin. Lantas aku bilang ke rombonganku, gimana kalau kita balik aja? Awannya gelap tuh. Aku ingat kata-kata petugas BC, ayo kita kemasi barang-barang kita dan kita kembali lagi ke BC. Mendengar apa yang aku omongkan, Haikal pun merasa kecewa dengan keputusanku karena memilih mundur daripada lanjut sampai ke puncak Merbabu. Pada saat kami turun di pos 3 sampai ke BC, kita kehujanan. Akan tetapi alhamdulillah kita semua selamat sampai BC. Usut punya usut, setelah sampai BC, Lisa menceritakan semuanya kalau dirinya itu sebenarnya belum minta restu kepada orang tuanya untuk mendaki, dan pada hari itu juga Lisa sedang berhalangan atau menstruasi. Sontak aku dan Wisnu kaget dengan Lisa. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita semua selamat. Setelah selesai beristirahat di BC, kami memutuskan untuk langsung pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah dalam perjalanan pulang selamat sampai tujuan dan tidak ada satupun halangan. Setelah sampai rumah, aku cek, ternyata memang betul Merbabu pernah terbakar. Dan ternyata yang kita lalui kemarin memang bekas kebakaran. Entah apa tujuan mereka mengantarkan ke tempat itu, atau memang ingin menjadi penyelamat dikala kita tersesat, atau ingin kita jadi mayat. Ya tapi nggak tahulah, yang penting kita udah selamat aja.
Oke, mungkin sekian dulu ya cerita dari saya. Semoga kalian ketakutan dan tidak bisa tidur. Oke, berhubung ini sudah setengah jam, saya mau mohon pamit undur diri lagi ya. Sampai jumpa di cerita seram selanjutnya. Bye bye.